Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah rangkaian listrik 2. Pada pertemuan ini adalah merupakan pertemuan kita yang ketiga pada semester ini, ya. Dengan topik pembahasan kita masih tentang transient orde 1 atau rangkaian transient orde 1. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian transient orde 1 dengan sumber DC, sehingga di dalam persamaan diferensial atau persamaan rangkaiannya adalah merupakan persamaan diferensial orde 1 dengan Ft adalah konstanta. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kalau sumbernya itu bukan sumber DC tetapi sumber eksponensial dan atau sinusoidal. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kalau kita mempunyai persamaan rangkaian berupa persamaan diferensial orde 1, di mana Ft-nya itu kita asumsikan adalah sebuah konstanta, dan itu bisa terjadi apabila sumber tegangan di dalam rangkaian itu adalah sumber tegangan DC. Nah, tetapi kalau di dalam rangkaian bukan sumber DC, atau katakanlah kalau dia sinusoidal, maka nanti Ft-nya adalah fungsi sinusoidal. Nah, jadi artinya Ft di situ tidak mungkin sama dengan sebuah konstanta, atau Ft tidak sama dengan A. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kalau Ft-nya adalah fungsi eksponensial, lalu nanti yang kedua bagaimana kalau fungsi Ft-nya adalah fungsi sinusoidal. Coba kita lihat yang pertama sekali bagaimana kalau fungsi Ft adalah fungsi eksponensial dengan membuat sumber tegangan di dalam rangkaian itu adalah fungsi eksponensial. Nah, ini contohnya, coba kita lihat di dalam rangkaian ini, bahwa di dalam rangkaian kita lihat ini adalah sumber tegangan, di mana sumber tegangan kita simbolkan Vst itu sama dengan 6E pangkat minus 2T volt. Jadi ini sumbernya adalah sumber eksponensial. Lalu di sini ada diserikan dengan saklar, di mana saklar ini akan ditutup pada saat T sama dengan 0. Kemudian diserikan lagi dengan resistor 5 kilo ohm, lalu seri lagi dengan kapasitor 25 mikrofarad. Nah, di sini ada ditulis 18 volt, atau di sini polaritas negatif positif, jadi bisa dikatakan bahwa V0, tegangan V0 pada saat T sama dengan 0 min itu sama dengan minus 18 volt, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah untuk T lebih besar dari 0 atau saat saklar ini sudah ditutup itu, ya. Nah, V0T berapa? Ini di titik ini V0T berapa, lalu I0T arus yang mengalir dari sini, ya, itu berapa. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita, mencari bagaimana mencari V0T dan mencari I0T juga. Baik, coba kita kerjakan ini, ya. Ya, baik, kita coba kerjakan di mana tadi yang mau dicari itu adalah V0T, ya, V0T dan IT, ya, pada AT lebih besar dari 0, ya.
Langkah-langkah untuk menyelesaikan ini tetap seperti yang sebelumnya kita lakukan. Ada 6 langkah ya. Langkah pertama itu kita gambarkan dulu rangkaian sesaat sebelum saklar dibuka ya. Jadi kalau ditutup kalau di sini. Ya, berarti kalau begitu gambarnya udah ini ya. Jadi ini gambar, kalau kita tuliskan ini gambar rangkaian saat T sama dengan 0 min atau sesaat sebelum saklar digerakkan ya. Kalau di sini ditutup. Kemudian yang kedua kita tuliskan kondisi awal ya. Kondisi awal yang kita lihat, kalau ada kapasitor di situ kita tuliskan VC 0 min. Kalau ada di situ induktor kita tuliskan IL 0 min. Nah, sekarang di sini karena kapasitor berarti kita tulis VC 0 min. Nah, kebetulan udah diberitahu VC 0 min itu adalah minus 18 volt. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menggambarkan rangkaian setelah saklar digerakkan, berarti atau setelah ditutup dalam hal ini. Berarti gambar rangkaian untuk T lebih besar dari 0 ya, berarti bisa kita gambarkan nih, berarti gambarnya adalah ini seperti ini. Lalu di sini ada kapasitor ya, rangkaian RC ya. Ini di sini 5 kilo ohm, lalu di sini 25 mikrofarad, di sini V0T, lalu positif negatif, di sini 6E pangkat minus 2T volt. Nah ini kalau kita lihat ini gambar rangkaiannya ya. Yang berikutnya, yang ke langkah keempat adalah menuliskan persamaan rangkaian ya. Berarti persamaan rangkaian ya, itu bisa kita cari dengan menggunakan KCL ya. KCL kita bisa tuliskan V0T ya dikurangi, berarti dikurangi 6E pangkat minus 2T ya per 5 kali 10 pangkat 3 ditambah 25 kali 10 pangkat minus 6 D V0T per DT ya sama dengan 0. Nah ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 25 kali 10 pangkat minus 6 ya, 25 kali 10 minus 6. Jadi yang ini berarti bisa dituliskan dV0T per dt ya. Lalu kita bagi V0T berarti 25, ini berarti 25 kali 5 berarti 125, berarti 10 pangkat minus 6 dikalikan 10 pangkat 3 sisa 10 pangkat minus 3, berarti 125 kali 10 minus 3 berarti 0,125, berarti 0,125 berarti 1 dibagi 0,125 atau sama 1000 dibagi 125 berarti 8 V0T ya, sama dengan 6 jadi minus 6 ke kanan jadi positif, berarti jadi 6 kali E pangkat minus 2T dibagi 0,125 juga, berarti jadi sama juga dengan tadi 8 itu kan nilainya 8 kali 6 berarti jadi 48 E pangkat minus 2T. Nah ini persamaan rangkaiannya. Ini sudah sama seperti bentuk umum yang biasa kita peroleh untuk persamaan diferensial order 1. Kemudian langkah kelima adalah menyelesaikan persamaan ini, bahwa V0T yang mau kita cari, berarti V0T itu adalah merupakan penjumlahan dari V0PT atau penyelesaian partikular ditambah V0ACT ya. Nah, sekarang kita kerjakan satu-satu, kita cari V0PT.
Nah, kalau kemarin di sini agak lebih mudah kalau kita mau mencari penyelesaian partikular ya. Kemarin itu kita bisa misalkan karena yang di sebelah kanan ini adalah konstanta, sehingga ini kita pastikan adalah 0 karena V0T adalah konstan. Nah, tetapi di sini sudah tidak bisa seperti itu. Yang bisa kita lihat bahwa di sini adalah fungsi eksponensial, berarti di sini adalah eksponensial, dan turunan dari eksponensial juga eksponensial. Berarti bisa kita misalkan, berarti kalau seandainya kita misalkan bahwa kalau kita misalkan misal V0PT itu adalah kita misalkan adalah K1E pangkat ya, sebuah konstanta E pangkat minus 2T, yang pasti dia adalah eksponensial dan bentuknya adalah E pangkat minus 2T, kan begitu, karena di sebelah kanan adalah E pangkat minus 2T, berarti di sebelah kiri juga adalah E pangkat minus 2T. Nah, kalau seperti ini, kalau ini kita substitusikan ke persamaan di atas ini, ke sini kita substitusikan, bisa kita tuliskan ya. Berarti tadi kita sudah punya D per dt ya, V0 PT-nya tadi kita misalkan adalah K1E pangkat minus 2T ya, ditambah 8 K1E pangkat minus 2T, lalu sama dengan 48 E pangkat minus 2T ya, E pangkat minus 2T. Nah, kalau di sini berarti bisa kita lihat ini bahwa kalau ini kita turunkan, turunan dari K1 E pangkat minus 2T itu adalah minus 2K1. Berarti di sini bisa dituliskan minus 2K1E pangkat minus 2T ditambah 8 K1E pangkat minus 2T sama dengan 48E pangkat minus 2T. Nah, dengan demikian berarti ini bisa kita hilangkan, ini saling menghilangkan. Bisa kita tulis berarti bahwa minus 2K1 ditambah 8 berarti adalah 6K1 sama dengan 48. Berarti K1 sama dengan 8. Dengan demikian berarti V0PT yang kita misalkan tadi adalah K1E pangkat minus 2T, berarti sama dengan 8E pangkat minus 2T. Berarti penyelesaian partikular sudah kita peroleh. Sekarang penyelesaian komplementer. Ya. Penyelesaian komplementer adalah dari persamaan sebelumnya bahwa dV0CT per dt ya, ditambah 8 V0CT ini sama dengan 0 ya. Nah, ini sama seperti penyelesaian sebelum-sebelumnya. Ini dengan mudah bisa kita selesaikan dV0CT per V0CT sama dengan minus 8 dt ya. Ini yang pada akhirnya ini bisa kita dapatkan V0CT sama dengan K2E pangkat minus 8T ya. Nah, dengan demikian ini penyelesaian komplementernya dan penyelesaian partikular sudah dapat. Berarti V0T sama dengan V0PT-nya ya, ditambah V0CT berarti sama dengan K1 tadi, dan ini 8E pangkat minus 2T ditambah K2 E pangkat minus 8T ya. Nah, sekarang langkah berikutnya ini
Udah langkah kelima ya. Sekarang langkah keenam, pasti bisa kita cari konstantanya ya. Konstantanya dengan memanfaatkan kondisi awal ya. Jadi bisa kita buat langkah keenam sekarang, mencari konstanta K ya, dari kondisi awal, dimana tadi sudah kita peroleh bahwa persamaannya adalah V0 T sama dengan 8E pangkat minus 2T ditambah K2 E pangkat minus 8 minus 8T ya. Berarti saat ini menggunakan kondisi awal, saat T sama dengan 0 min, bahwa V0 min itu sama dengan minus 18 volt. Berarti bisa dituliskan minus 18 volt sama dengan 8 kali E pangkat 0 ditambah K2E pangkat 0. Berarti K2 sama dengan, ini pindah ke kanan ke kiri, berarti minus 26 volt. Berarti V0T itu hanya bisa kita peroleh adalah 8 E pangkat minus 2T minus 26 E pangkat minus 8T volt. Inilah V0T nya. Kemudian kita disuruh juga tadi mencari IT ya. IT-nya bisa kita cari dari bahwa IT itu sama dengan C dV0T per DT, berarti sama dengan 25 dikalikan 10 pangkat minus 6 tadi. Lalu di sini ada turunan dari ini D per DT dari V0T nya. V0T nya adalah 8E pangkat minus 2T minus 26 E pangkat minus 8T ya. Berarti ini bisa kita tuliskan, berarti sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan ini turunannya ini adalah minus 16 E pangkat minus 2T ditambah, berarti ini jadi positif ya, positif 8 kali 26 berarti 160 tambah 48 208, berarti 208 E pangkat minus 8T ya. Berarti ini kita kalikan 16 kali 25 kalikan 10 pangkat minus 6, berarti 16 kali 25 itu adalah berarti 4 kali 100, berarti 400 ya. 400 berarti 400 kali 10 minus 6, berarti itu sama dengan 0,4 kali 10 minus 3 atau mili. Berarti ini bisa kita tuliskan bahwa IT itu sama dengan 400 tadi minus berarti 0,4 E pangkat minus 2T. Lalu dari sini tadi 208 kalikan 25 ini 5,2 E pangkat minus 8T. Nah, karena kali 10 pangkat minus 3 berarti jadi mili ampere. Nah, inilah IT-nya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa kalau EFT-nya adalah sebuah eksponensial, bisa kita selesaikan penyelesaian partikularnya dengan memisalkan IPT-nya itu adalah sebuah fungsi eksponensial juga. Nah, sekarang coba kita lanjutkan, kita cari bagaimana kalau FT-nya itu adalah
sinusoidal. Ya, kalau yang ini adalah eksponensial, bagaimana kalau sinusoidal? Ya, kita lihat sekarang soal berikutnya. Ya, ini tadi penyelesaian seperti yang sudah kita lakukan tadi. Ya. Dan ini seterusnya sampai akhirnya kita dapat V0T dan I0T. Nanti bisa dicermati lebih detail. Ya. Ya, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau kita mempunyai fungsi Ft itu adalah sinusoidal. Artinya sumber tegangan yang kita berikan di dalam rangkaian itu adalah sinusoidal. Nah, dalam hal ini sumber tegangannya adalah 15 sinus kali 10 pangkat 15 sinus 10 pangkat 4 T ya. Ini VST-nya. Kemudian di sini ada R1 150 ohm, R2 300 ohm. Di sini ada saklar ditutup pada saat T sama dengan 0. Artinya di sini ada 10 mH induktor. Ini untuk kondisi sebelum saklar ditutup, berarti ini masih kondisi kosong ya, tidak ada nilai L-nya di sana. IL 0 min masih 0 di sana. Kemudian R3 100 ohm. Nah, yang ditanya itu adalah berapa ILT. Nah, ini ILT dan V0T ini. Ya, untuk T lebih besar dari 0. Nah, ini coba kita selesaikan dengan langkah-langkah. Sama juga langkah-langkahnya, tetap seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Cuma yang di sini yang berbeda adalah sumbernya adalah sumber sinusoidal. Ya, ini rangkaian tadi. Coba kita kerjakan dengan langkah-langkah yang biasa kita lakukan. Jadi kalau kita lihat ini, ya langkah pertama adalah menggambarkan rangkaian sebelum saklar ditutup ya. Nah, ini gambarnya udah seperti ini ya. Jadi inilah gambar yang atau langkah kita yang pertama ya. Gambar rangkaian saat saat T sama dengan 0 min gitu ya. Atau sesaat sebelum saklar ditutup. Nah, langkah kedua adalah kondisi awal. Kondisi awal, nah karena di sana ada L ya, berarti kita tulis IL 0 min ya. Kebetulan belum ada sumber tegangan yang nggak ada arus yang mengalir dari L, berarti IL 0 min adalah 0 ya, 0 ampere. Langkah ketiga adalah menggambar ya, gambar rangkaian setelah saklar ditutup. Nah, udah kita gambar sekarang rangkaiannya. Berarti gambar rangkaian kita sekarang adalah seperti ini. Di sini ada R, lalu di sini ada R juga, lalu di sini ada saklar ditutup. Ini saklarnya pada saat T sama dengan 0. Kemudian di sini ada induktor, di sini ada R ya, ini outputnya. Oke, ini positif, negatif. Ini adalah VST, dan VST nya sendiri adalah 15 sinus 10 pangkat 4 T. Ini 150 ohm, di sini 300 ohm. Ini adalah 10 milihenry ya. Ini 100 ohm, ini V0T. Nah, dan saklarnya sebenarnya udah ditutup ini, berarti kita nggak usah gambar lagi lah, karena kan udah ditutup saklarnya, berarti ini ditutup dah. Nah, rangkaian sekarang begini. Nah, ini ada 2 loop tertutup di sini. Nah, sebenarnya ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi kita lakukan dulu masih yang ketiga ini, langkah ketiga ya, sampai gambarnya udah sederhana begitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan, bisa sebenarnya dengan
metode loop ya, arus mesh ya, bisa kita juga lakukan dengan teorema Thevenin ya. Kita sederhanakan ya. Ini kalau disederhanakan berarti bisa kita tuliskan, ini kita gambarkan untuk rangkaiannya. Berarti ini bisa kita gambarkan ulang dia. Ini 100 ohm tadi, di sini ada 300 ohm, lalu yang ini open circuit ya. Ini kita sederhanakan yang gambar yang di sini, ini 15 ya, 15 sinus 10⁻⁴ T, lalu ini tadi adalah 100 ohm, ini 100 ohm atau 150, maaf, ini 150, 150, ini 300 ohm. Ini terminal AB misalkan ya, dan inilah nanti efek Thevenin di situ ya. Nah, ini yang mau kita sederhanakan seperti ini ya, berarti Theveninnya ya, Thevenin adalah VAB-nya ya. VAB berarti adalah arus yang mengalir dari 300 ohm dikalikan 300. Nah, arus yang mengalir dari 300 ohm itu adalah 15 sinus 10⁻⁴ T dibagi karena arus nanti seperti ini ya. Berarti ini arusnya 15 sinus 10⁻⁴ T dibagi 150 ditambah 300. Lalu dikalikan ini dengan 300. Inilah VTV-nya. Berarti ini kalau diselesaikan, ini 15 kalau 300 dibagi 450 berarti itu adalah sama-sama dibagi 3, berarti sama-sama dibagi 300, 1/1,5. Berarti 15 dibagi 1,5 10 ya, berarti 10 sinus 10⁻⁴ T. Inilah VTV-nya ya. VTV ya, ini volt ya. Berarti kemudian yang harus kita cari lagi adalah R-Thevenin-nya. R-Thevenin adalah rangkaian dipandang dari sini dengan sumber tegangan di short. Berarti R-Thevenin itu sama saja dengan memparalelkan 150 dengan 300 ya. Berarti R-Thevenin itu sama dengan 150 dikalikan 300 dibagi 150 ditambah 300. Berarti ini sama dengan 15 kali 3, ini 300, 450, yang bawah 450, 150, ini berapa nih, 150, 150 kali 300, berarti 450 juga, 450 sisa 100, berarti 100 ohm ya, 100 ohm. Nah, berarti rangkaian ini tadi berarti menjadi berubah menjadi ini, lalu di sini ada R-Thevenin ya. Menjadi di sini ada R-Thevenin, lalu ini terminal AB. Ya, ini 100 ohm, ini menjadi positif negatif, ini 10 sinus 10⁻⁴ T. Nah, berarti rangkaian kita sekarang menjadi seperti ini. Ini R-Thevenin-nya, lalu ini diserikan dengan L ya, induktor, lalu seri lagi dengan R yang tadi 100 ohm ya. Nah, rangkaiannya menjadi hanya ini. Nah, ini 100 ohm, ini juga 100 ohm, ini 10 milihenry,
ini 10 mili lalu di sini akan mengalir nanti ILT ya. Mencari adalah ILT dan V0 T ya. Kemudian di sini negatif, di sini 10 sinus 10 pangkat 4 T. Nah, inilah rangkaiannya ya. Rangkaiannya ini dan V0 T itu adalah tegangan di 100 ohm. 100 ohm yang sebelah kanan ya. Berarti ini dengan menggunakan KVL bisa kita cari. Ini langkah berikutnya, langkah keempat ya. Langkah ketiga sudah sampai di sini. Langkah keempat adalah mencari persamaan rangkaian ya. Berarti bisa kita tuliskan sekarang ya. Atau kita akan berulang lagi di sini apa ya. Sini penaltinya tadi, di sini ILT ini 100 ohm, ini 100 ohm, ini 10 mili-henry, ini tadi 10 positif negatif 10 sinus 10 pangkat 4 T. Dan jadi dengan menggunakan KVL bisa kita tuliskan berarti minus 10 sinus 10 pangkat 4 T ditambah 100 ILT ya, ditambah 10 kali 10 pangkat minus 3 karena mili ya, L DIT per DT berarti D ILT per DT ditambah 100 ILT sama dengan 0 ya. Ini berarti bisa kita sederhanakan dengan membagi 10 pangkat minus 2 semua. Berarti D ILT per DT ditambah ini 200 100 tambah 100 200 ILT dibagi 10 pangkat minus 2 berarti menjadi 10 pangkat 4 ILT sama dengan ini jadi positif berarti dibagi 10 pangkat minus 2 berarti 10 pangkat minus 2 maksud saya, berarti di sini berarti jadi naik ke atas jadi 10 pangkat 3 berarti 10 pangkat 3 sinus 10 pangkat 4 T. Dah ini rangkaian persamaan rangkaiannya ya. Jadi langkah keempat sudah selesai. Ini tinggal langkah kelimanya menyelesaikan ini ya, menyelesaikan persamaan rangkaian ini ya. Jadi bisa kita tuliskan sekarang bahwa langkah kelima adalah menyelesaikan itu, bahwa ILT itu sama dengan merupakan penyelesaian partikuleri ditambah penyelesaian komplementer. Jadi kalau kita selesaikan dulu partikulernya ya, kalau atau yang komplementer dulu boleh juga ya, penyelesaian komplementer ya, bahwa kita bisa tuliskan DILCT per DT ya ditambah 10 pangkat ILC T sama dengan 0 ya. Ini masih sama dengan yang biasa kita lakukan ya. Kita selesaikan ini, bisa kita tuliskan berarti D ILCT per ILCT sama dengan berarti minus
10 pangkat 4 tadi. Tadi IL 2 kali minus, jadi minus 2 kali 10 pangkat 4 ADT ya. Berarti ini bisa kita selesaikan. Nanti yang pada akhirnya kita akan dapatkan IL CT sama dengan K1E pangkat minus 2 kali 10 pangkat 4 T. Ini penyelesaian komplementer. Sekarang penyelesaian partikular. Penyelesaian partikular bisa kita selesaikan itu dari persamaan bahwa DIL PT per DT ditambah 2 kali 10 pangkat 4 IL PT itu sama dengan 10 pangkat 3 sinus 10 pangkat 4 AT ya. Nah sekarang kalau kita lihat, kalau sebelum-sebelumnya kita di sini adalah konstanta, berarti di sini ada konstanta, turunannya adalah 0. Atau yang sebelumnya itu sebelum ini kita membahas eksponensial, karena di sini eksponensial, pastinya di sini eksponensial, turunannya juga eksponensial. Nah sekarang bagaimana kalau di sini sinus? Kalau di sini sinus, kita tulis di sini sinus, ya sinus, berarti ini turunannya cos. Berarti cos tambah sinus tidak mungkin jadi sinus. Nah, berarti kita nggak boleh memisalkan di sini adalah sinus saja. Kita harus memisalkan juga ini di sini cos. Jadi merupakan penjumlahan dari sin dan cos. Sehingga nanti turunannya itu adalah sin dan cos juga. Cuma kenapa di sini tidak ada cos? Ya bisa saja karena mungkin nilai dari salah sebagian salah satu penjumlahan indeks di sini nanti itu adalah 0. Nah coba sekarang bagaimana kalau kita menyelesaikan seperti ini? Berarti kita bisa misalkan ILPT itu ya, misal kita misalkan ILPT adalah K2E pangkat ini maaf, ini bukan tapi sinus ya, K2 sinus 10 pangkat 4T ditambah K3 cos 10 pangkat 4T. Nah ini kita misalkan seperti ini. Berarti kalau seperti itu bisa kita tuliskan, berarti ini kita substitusi ya, D per DT dari K2 sinus 10 pangkat 4T ditambah K3 cos 10 pangkat 4T ditambah 2 kali 10 pangkat 4 dari K2 sinus 10 pangkat 4T ditambah K3 cos 10 pangkat 4T sama dengan 10 pangkat 3 sinus 10 pangkat 4T. Dan ini tinggal sekarang kita selesaikan ini. Turunan dari ini adalah 10 pangkat 4 K2 cos. Lalu turunan dari cos minus. Berarti 10 pangkat 4 minus 10 pangkat 4 K3 sin 10 pangkat 4T. Lalu di sini tinggal kita kalikan ini dengan ini sama dengan ini. Berarti sekarang bisa kita tuliskan ya, kalau kita turunkan turunan dari K2 sin 10 pangkat 4T tadi, berarti bisa kita tuliskan adalah turunannya adalah 10 pangkat 4 K2 cos ya, atau kita tulis ulang lagi dulu yang tadi, bahwa tadi kita tuliskan D per DT
dari K2 sinus 10 pangkat 4 T ditambah K3 cos 10 pangkat 4 T ditambah 2 kali 10 pangkat 4 dikalikan K2 sinus 10 pangkat 4 T ditambah K3 cos 10 pangkat 4 T sama dengan 10 pangkat 3 sinus 10 pangkat 4 T. Nah ini sekarang kita turunkan, berarti turunan dari K2 sin 10 pangkat 4 T adalah 10 pangkat 4. Nah, 10 pangkat 4 ya, sorry. 10 pangkat 4 K2 cos 10 pangkat 4 T, lalu di sini minus, berarti minus 10 pangkat 4 K3 sinus 10 pangkat 4 T ini ditambah 2 kali 10 pangkat 4 K2 sinus 10 pangkat 4 T ditambah 2 kali 10 pangkat 4 K3 cos 10 pangkat 4 T sama dengan 10 pangkat 4 sin 10 pangkat 4 T. Dan bisa kita lihat di sini bahwa di sebelah kiri ada sinus, di sebelah kanan ada sinus. Di sebelah kiri ada cos, di sebelah kanan tidak ada. Nah, berarti bisa kita bentuk persamaan di sini bahwa 10 pangkat 4 K2 ya, ini kalau cosnya kita gabungkan semua 10 pangkat cos berarti ditambah 2 kali 10 pangkat 4 K3, ini cos kita gabung cos 10 pangkat 4 T. Nah sama dengan berapa? Di sebelah kanan tidak ada cos, berarti ini 0 ya. Dengan 0 berarti bisa kita tuliskan ini 10 pangkat 4 K2 tambah 2 kali 10 pangkat 4 K3 ini sama dengan 0. Ini persamaan 1. Lalu persamaan 2 bisa kita cari dari sinus, bahwa K2 bisa dituliskan 2 kali 10 pangkat 4 K2 ya, dikurang 10 pangkat 4 K3 ya. Ini sinus 10 pangkat 4 T sama dengan 10 pangkat 4 sinus 10 pangkat 4 T. Berarti ini bisa kita hilangkan sinus dengan sinus. Bisa kita tuliskan sekarang bahwa 2 kali 10 pangkat 4 K2 dikurang 10 pangkat 4 K3 ini sama dengan 10 pangkat 4. Ini adalah persamaan 2 ya. Nah sekarang kita punya 2 persamaan dan 2 variabel yang mau dicari, yaitu K2 dan K3. Berarti ini bisa kita selesaikan ya. Dengan metode eliminasi itu bisa kita cari ya. Kita lihat di sini K2 10 pangkat 4, di sini K2 2 kali 10 pangkat 4, ini K3. Nah berarti ini kalau misalkan K3 nya yang mau kita hilangkan duluan, berarti yang persamaan 2 kita kali 2, yang persamaan pertama langsung aja kita tulis, yang persamaan kedua kita kali 2, lalu nanti kita jumlahkan ya. Berarti bisa kita tuliskan berarti 2 ini 2 kali ini 10 pangkat 4 K2 ditambah 2 kali 10 pangkat 4 K3 ini sama dengan
0 ya, lalu persamaan 2 tadi itu kita kalikan 2 berarti jadi 4 kali 10 pangkat 4 K2 dikurangi 2 kali 10 pangkat 4 K3 sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. Ini kalau kita jumlahkan ya, berarti ini bisa K3-nya ini bisa hilang, berarti bisa kita tuliskan berarti jadi 5 kali 10 pangkat 4 K2 ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. Berarti K2 sama dengan 2 per 5. K2 sama dengan 2 per 5 berarti 0,04 ya. 2 per 50. Jadi ini 10 pangkat 4, ini 10 pangkat 3 berarti 2 per 50 berarti 0,04 ya. Kemudian dengan mensubstitusikan ini ke persamaan di atas bisa kita tuliskan berarti 2 kali 10 pangkat 4K3 ya, 2 kali 10 pangkat 4 K3 menggunakan persamaan pertama berarti sama dengan minus 10 pangkat 4 K2 berarti sama dengan minus 10 pangkat 4 dikalikan 0,02 berarti ini bisa kita hilangkan, ini hilang, berarti bisa kita lihat ini berarti bukan 0,02 ya, 0,04 ini 0,04 berarti K3 sama dengan minus 0,02. Dan berarti kita bisa sekarang dapatkan K2 dan K3 berarti bisa kita tuliskan bahwa yang kita asumsikan tadi ILPT itu berarti sama dengan K2 nya tadi 0,04 bisa kita tuliskan berarti 0,04 sinus 10 pangkat 4T dikurangi 0,02 ini K3 nya cos 10 pangkat 4 T ya. Berarti ILPT tahu, ILCT tahu, berarti kemudian bisa kita tuliskan berarti bahwa ILT ya, ILT sama dengan atau di sebelah aja kita tulis ILT sama dengan ILCT ditambah ILPT dan ini tadi sudah kita dapat duluan tadi ILCT itu adalah K1 ya, K1 E pangkat minus 2 kali 10 pangkat 4 T ditambah 0,04 sinus 10 pangkat 4 T dikurang 0,02 cos 10 pangkat 4 T ya. Berarti sekarang kita udah punya ILT. Langkah ke-6, langkah terakhir adalah mencari konstanta K1 ya. Mencari K1 dengan menggunakan kondisi awal. Kondisi awalnya tadi bahwa IL 0 min itu sama dengan 0. Berarti saat T sama dengan 0 min, IL 0 min itu sama dengan 0 sama dengan K1 E pangkat 0 ya, plus 0,04 sinus 0 berarti 0 lalu dikurangi 0,02 dikalikan cos 0 1 ya, berarti bisa kita lihat ini hilang berarti K1
sama dengan 0,02. Ya, berarti bisa kita dapatkan penyelesaian lengkapnya ILT sama dengan 0,02 E pangkat minus 2 kali 10 pangkat 4 T ditambah 0,04 sinus 10 pangkat 4 T dikurang 0,02 cos 10 pangkat 4 T, satuannya adalah ampere. Lalu berapa V0 T-nya? V0 T berarti kan dikalikan 100 tadi, berarti kita tinggal kalikan aja ini semua dengan 100 karena tadi V0 T itu adalah ILT dikalikan 100 ohm. Berarti ini kita tinggal kalikan 100, berarti 2 kali E pangkat minus 2 kali 10 pangkat 4 T ditambah ini juga jadi 4 sinus 10 pangkat 4 T, ini juga minus 2 kali cos, ya betul, 10 pangkat 4 10 pangkat 4 T, ya, satuannya adalah volt. Inilah yang dicari, V0 T maupun I0 T-nya. V0 T. Ya, jadi kesimpulannya di sini bahwa apabila kita mempunyai sumber tegangan berupa sinusoidal, berarti nanti Ft-nya itu adalah sinusoidal juga, dan itu bisa kita selesaikan dengan memisalkan ILT-nya itu tadi berbentuk sinus ditambah kosinus. Ya. Jadi ada konstanta dikalikan sinus ditambah konstanta dikalikan kosinus. Nanti sebaliknya seperti itu juga apabila kita mempunyai sumber yang kosinus. Ya. Jadi baik kosinus maupun sinus maupun kosinus, kita misalkan dia penyelesaian kita adalah penjumlahan dari kosinus dan sinus, seperti itu. Ya baik, nanti kita lihat contoh soal itu tentu akan lebih lebih mudah lagi memahami. Ya, sampai di sini pertemuan kita tentang rangkaian transient order 1 dengan sumber sinusoidal dan eksponensial. Terima kasih.